Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Ketika kita menghidupi cinta yang sempurna, kita sudah mengusahakan diri untuk terus belajar, mengerti, dan memahami apa itu misteri Tritunggal Maha Kudus. Karena misteri Tritunggal Maha Kudus adalah cinta yang sempurna dari Allah untuk kita, anak-anaknya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, melalui misteri Tritunggal Maha Kudus, Engkau telah mengajarkan dan menegaskan kepada kami semua bahwa kasih-Mu tak terhingga dan tak terputus. Kiranya Engkau senantiasa mendampingi kami dan menguatkan kami, agar kami anak-anak-Mu senantiasa hidup di dalam kasih, menuju kesempurnaan cinta kasih yang Engkau ajarkan kepada kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, ketika kita ditanya apa itu Trinitas, lalu lantas kita menjawab kopi 3 in 1 menggunakan analogi itu, atau kadang kita mengatakan Trinitas hakikatnya satu tetapi 3 pribadi. Tetapi hari ini kita bersama-sama diajak untuk merefleksikan, bukan seperti itu kita menjawab. Mari kita jawab dengan mengasihi iman kita, yakni dengan bersaksi. Bersaksi dengan hidup secara nyata di dalam kasih Tuhan. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Ulangan, ditegaskan bahwa hanya Tuhanlah Allah di langit dan di bumi, tidak ada yang lain. Dan tujuan dari hidup manusia di dalam persiaran di dunia ini ialah mencapai kesempurnaan dan tertuju hanya kepada Allah yang Esa. Seorang teolog besar mengatakan, credo ut intellegam. Anselmus mau mengatakan bahwa ketika aku percaya, supaya aku mengerti. Sebagaimana di dalam persiaran hidup kita tidak bisa atau tidak mungkin mencintai seseorang yang tulus jika kita tidak bisa percaya. Ketika kita tidak bisa memahami siapa lawan bicara kita, siapa sesama kita. Dengan kita percaya terlebih dahulu, akhirnya kita mengerti bahwa sesama kita, orang yang ada di sebelah kita, keluarga kita, mencintai kita dengan tulus atau tidak. Hanya dengan percaya, akhirnya kita mengerti siapa yang cintanya bermodus atau siapa yang cintanya benar-benar tulus. Kalau kita tidak bisa memberikan kepercayaan atau dipercaya, maka percumalah. Karena itu namanya cinta yang pamrih, cinta yang egois, karena maunya mengatur untuk menjadi apa yang kita inginkan, padahal cinta yang sejati itu selalu memerdekakan. Dari Santo Agustinus kita pun belajar bahwa di mana ada cinta kasih, di situ ada Allah Tritunggal. Sang pencinta, yang dicinta, dan sumber cinta. Ketika cinta itu tidak bertepuk sebelah tangan, ketika relasi cinta kita dengan Sang Pencipta tidak bertepuk sebelah tangan, kita sudah menghidupi misteri Tritunggal Maha Kudus. Misteri Tritunggal Maha Kudus kita tidak bisa membahasnya dengan melepaskan pribadi Allah Bapa, pribadi Allah Putra, pribadi Allah Roh Kudus. Tidak, itu adalah sebagai suatu kesatuan. Ketika kita memahami
kasih yang sempurna, kita akan mengerti apa itu Tritunggal Maha Kudus. Kita sebagai gereja yang hidup, yang merupakan persekutuan para murid-murid Kristus yang mewartakan kerajaan Allah kepada dunia melalui kesaksian kita, melalui cara hidup kita yang jujur, yang taat, yang dikenal selalu setia, yang dikenal selalu loyal pada negara di mana umat Katolik berada. Semoga semangat-semangat ini tetap kita hidupi. Salah satu bentuk bahwa kita mengasihi iman kita, kita hidup di dalam kejujuran, keikhlasan, dan tanggung jawab. Kalau kita malas, kita hanya kerjaannya menghakimi, berarti kita belum mengerti betul apa artinya mengimani di dalam iman Katolik. Kita sudah dibantu oleh Roh Kudus, sehingga kita mampu menyebut Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Orang yang hidup mendengarkan Roh Kudus, dia akan mudah dimengerti, dia akan mudah dipahami. Cintanya tidak ambigu, cintanya tidak absurd, cintanya sungguh nyata di dalam perserahan hidupnya. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ketika kita sebagai orang beriman mengaku bahwa kita adalah murid Kristus, maka belajarlah mendengarkan Roh Kudus. Ikutilah ciri-ciri bahwa kita hidup di dalam Roh, cara, tindakan, dan pelayanan kita yang baik, mudah dimengerti, mudah dipahami, dan menghantarkan orang pada kemuliaan Tuhan. Selamat hari Minggu, tetap patuhi protokol kesehatan, Tuhan memberkati. Amin.